Aduh, gue ngomong batuk-batuk mulu nih anjing. Lu lagi PA udah tahu tenggorokannya lagi nggak enak, udah minum terus malam makan bebek. Ya gue bingung makan apa tadi, malah ada ya apa ketoprak, nasi goreng. Gue bingung jadi makin Soto. kagak satu di mana nggak ada tadi, bakso udah tutup. Gue tanya habis di mana? Jadi lu tadi kalau misalnya habis dari jembatan, lu ke kanan, ke arah bawah. Oh, jadi pertigaan nih kan yang kiri nih, kanan bawah Lu situ. kan kalau beli bebek ke kiri, ini lu ke kanan. Masuk gang dong? Enggak. Kagak kan, lu beli bebek yang di mana sih? Ya itu kan setelah jembatan yang jembatan. Lu kan pertigaan. Ya. Ya lu kan ke kiri kan? Heeh. Ini ke kanan. Aku masuk gang. Oh, ya. Sopiga. Sopiga mana lagi? Ya kali malam-malam mending juga. Blok M. Blok M. Tiga Blok M. Anjir jauh banget Bang Ge. Tiga bakar dah. Kenapa harus sampai ke Blok M? Berarti jadi ngomongin makanan nih. Gultik ya? Oh, Gultik udah terkenal loh Pak. Tapi lu kesini macet kayak tadi? Enggak sama sekali. Biasa aja. Biasa, masih biasa. Paling orang-orang lagi persiapan mau tahun baru. Mereka nahan-nahan. Mana tahun baru? Ya tahun baru aman-aman. Solusi tahun 2 tahun depan apa nih? Ini bahas tahun baru jadinya. Iya. Nah, jadi tahun baru nih, bukan? Anjir. Udah lu balik lagi nanya tadi ya. Iya. Jadi ini ada keresahan-keresahan nih tentang dalam dunia pekerjaan Pak, masalah AI. Lu kerja? Apanya? Sekarang. Enggak, gue nggak kerja. Udah. Makanya gue sekarang nge-podcast. Oh, siap. Siap. Bukan sebuah pekerjaan ya. Ya bagi orang ada yang bilang nggak kerja juga, udah biarkan lah. Jadi maksud gue keresahannya tuh tentang kenapa AI itu ada sehingga membuat banyak pekerjaan itu semakin sedikit untuk masyarakat gitu loh. Menurut kalian tuh apa Pak? Lu kenapa sih kalau ngomong kayak ngos-ngosan mulu ya? Iya memang begitu. Ini karena gue nahan batuk. Kalau nggak gue batuk terus. Bronkitis lu ya? Ya nggak tahu, makanya belum dicek gue. Makanya nanti gue harus ke dokter lagi. Tapi Januari dokternya ada ya. Gitu. Oh dokternya tahun baruan dulu. Iya tahun baruan dulu, liburan dulu dia, healing dulu, capek kan ngurus pasien-pasien gak jelas. Lu berarti pasien jelas apa nggak jelas? Nah itu gue bingung juga. Nah coba kita tanya AI. Lu coba. Iya, jangan ditanya AI juga sih sebenarnya ya. Jadi ini gimana nih? Gue bertanya nih, dijawab dulu nih. Nah ya makanya coba. Coba, apakah dokter bisa digantikan sama AI? Jangan pakai HP gue, nanti HP gue mati lagi, ngulang lagi, repot pakai coba HP lu. Ntar HP gue mati lagi, ngulang lagi kita. Kan orang gue nanya lu ya. Nah iya kan maksudnya mau nanya ke AI. Menurut kan? lu gimana? Ntar gua Oh menurut gue si anjing gitu lagi. Oh mager gue asli sumpah. Nggak lagi gue anjing kalau kayak gitu lagi anjing bangke. Jadi gimana Pak pertanyaan gue tadi? Ya itu coba itu dulu. Nah menurut lu itu yang kemarin ya. Anjing mundur lagi. Nah itu coba lu menurut lu. Nah lu kan lagi sakit nih. Sorry nih gue potong. Bagi lu pada yang mendengarkan ini terus lu nggak tahu maksud dari kata mundur, lu coba dengerin podcast sebelumnya deh. Mantap. Promosi dulu. Iyalah. Tapi dulu. ngomongin soal AI ya. Ada Apalagi? ini anjir, ada sangkut pautnya sama cobaan 1 kompetensi. Oh iya. Bisa tuh sebenarnya. Jadi kita jatuhnya bersaing sama teknologi Oh, kan. bisa nih judulnya jadi bukan AI. Apa berarti? Kompetensi dalam kurung 2. Kompetensi 2. Iya. Soalnya kan sebenarnya ada sangkut pautnya sama cobaan 1. Bisa sih sebenarnya. Iya kan. Jadi kemampuan mereka dikalahkan sama teknologi kan. Kemampuan pribadi akhirnya biar memangkas dana mungkin lebih mahal, perusahaan besar menggunakan AI. Iya, bisa kayak gitu kan. Soalnya kan kalau manusia sendiri kan semakin pintar dia semakin cerdas atau semakin kemampuannya semakin di apa namanya bahasanya ya. Lu mau pakai bahasa negara. Nah itu dia bingung gue. Kemampuannya sangat dipercaya sama perusahaan-perusahaan besar kan juga pasti dibayarnya berani mahal. Tapi kan daripada mereka menggunakan jasanya dia, mending dia pakai AI lebih murah. Apalagi sekarang kan juga ada yang gratis, ada yang bayar, beda-beda. Ya ntar gue muncul di 30 menit. Kesel banget. Iya enggak, tapi Gimana Pak? kalau misalkan bisa memangkas budget ya itu ya. Iya. Sekarang kita coba balik lagi tadi. Balik lagi ke tadi. Nah iya, nah, Gak dijawab balik lagi. orang lah gue nanya kagak pernah dijawab dari tadi. Iya. Udah, balik. 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 Datang ya. Jangan pada balik sana. Digeblek. Lagi gue tanya. Nah kan lo lagi kurang sehat. Yes. Gitu kan, tenggorokan lo lagi nggak enak nih. Betul. Nah kan lo butuh konsultasi dokter nih kan. Nah kan ada banyak tuh di internet.
Yes. Kalau ke Google Search ada macam-macam tuh. Betul. Dok-doknya gitu kan. Nah, kalau misalkan lu nanya AI, kira-kira menurut lu kejawab nggak pertanyaan lu? Lu sakit apa? Gejalanya apa aja ketika lu tanya AI, kira-kira sesuai nggak sama apa yang nanti dokter katakan? Contoh. Nah masalahnya gue belum pernah mencoba ke arah sana untuk mengetahui tentang penyakit gue, untuk bertanya kayak gue belum nyampe. Tapi sejauh mana lu pakai AI? Lu nanya apa? Kan ada banyak, ada ChatGPT, terus Meta Yes. AI, ada Gemini AI gitu kan dari Google. Nah, lu ke mereka kira-kira lu nanyanya apa? Gue hanya mencoba iseng-iseng aja sih kalau AI itu, karena gue masih mikir untuk mencoba ke arah hal-hal yang menurut gue kayak misalkan tentang tadi yang lu tanyakan ke gue tentang kesehatan gue gimana gini-gini, gue juga masih ragu. Pasti kan AI pun juga masih nyarinya di Google juga, dari sumber-sumber di website misalkan gitu, bukan dari pemikiran pribadi dia atau ilmu yang dia punya. Kan AI kan juga belum, yang kayak lu bilang tadi, belum sampai arahnya ke sana. Tapi kan kalau misalkan AI yang terkhusus, misalkan emang kalau misalnya suatu saat nanti ada AI yang khusus bekerja di dalam ruang rumah sakit, kan dia fokusnya ke situ. Kalau dia kan fokusnya meluas, AI yang di kayak di ChatGPT atau Meta AI. Jadi gue masih agak ragu untuk bertanya ke mereka gitu. Ya cuma bagi gue sih sebenarnya kalau untuk penggunaan AI dalam pekerjaan bagi gue masih kurang sih. Pertama, bagi gue itu mereka masih terlalu bodoh. Dalam arti bodoh tuh bodohnya kayak gimana? Ya arti bodoh itu dalam hal ya masih banyak ruang untuk improvement terhadap AI tersebut gitu. Kayak kalau misalkan kita lihat dari film sci-fi dan yang lainnya kan banyak kita Star Trek, gitu kan, Star Wars dan yang lainnya gitu kan, kayak R2D2. Emang itu kan apakah itu bukan AI gitu kan? Itu kan lebih ke apa ya? Kayak kalau dari karakternya sendiri aja dia itu mengerti feelings juga gitu kan, bisa marah juga. Itu kan udah advance banget gitu kan, udah kayak di game apa tuh namanya, Detroit Jatuhnya Become kayak Human. iya, jatuhnya kayak udah punya alam sadar kayak manusia gitu kan. Iya kayak gitu kan. Cuma kan kalau di sini konteksnya masih AI based, yang dimana ya masih datar gitu ya. Ya apa yang dikasih codingannya ke mereka, itu yang mereka kerjakan gitu, makanya spesifik. Cuman bagi gue sih masih belum sih AI itu untuk menggantikan pekerja gitu, automated workers jadinya kan gitu kan, kayak gitu. Meskipun ya memang nanti ada untuk mengurangi pekerja gitu ya, orang-orang untuk bekerja gitu kan. Tapi bisa jadi AI itu diimplementasikan ke pekerjaan yang dangerous, yang bahaya. Contoh misalkan ya robotic arms gitu kan, misalkan dia untuk apa gitu kan ya, mining Oh, gitu. sebenarnya kayak senjata atau gitu. Udah senjata. Itu lebih beda lagi ya. Udah senjata aja lu main. Ya kan gua kan maksudnya kan berbahaya. Emang bawahnya udah konflik dia. Gua mah gak ngerti lagi. Soalnya tadi kan kata-kata lu berbahaya, kalau buat arm doang kan Ya maksudnya bisa kan, masih membantu. kan pekerjaan bahaya kan, maksudnya ada resiko tinggi ya, kayak gitu pabrik kan, gitu. pabrik Oke, gitu berarti kan. gue yang salah paham. Nggak perlu ke arah senjata. Iya, berarti kan gue salah paham saya. Emang anaknya mau perang gitu kan. Iya, iya. Apa sih sebenarnya? Astagfirullahaladzim, nggak ada masalah Pak. Perasaan di sini yang capek gue nih, kenapa jadi gue yang sehat jadi? Ya, kan saya lagi batuk Pak, jadi ngomongnya begini. Maaf ya Pak ya. Lo kalau lagi sakit sukanya perang ya? Ya enggak juga sih. Oh, enggak juga. Enggak juga. Lo kebanyakan. Paling main gamenya aja yang perang. Oh gitu. Oh suka rage quit dia. Hah? Suka rage quit. Kalau rage quit sih enggak sih. Sayang Pak kalau rage quit Pak, duitnya Pak. Rage quit rusak, belinya lagi mikir gua. Tapi tapi kalau bagi gue tuh bisa juga AI itu sebenarnya kan apa ya? Bagi gue udah lama sih adanya AI. Ya kalau dari ya jatuhnya kayak Siri gitu-gitu ya. Siri dari background kita gitu kan, yang apa namanya main game gitu kan. Kayak kalau misalkan Street Fighter contoh gitu kan, kayak game-game pukul apa namanya, berantem gitu kan, perkalian kan juga itu kan AI based juga. Iya. Udah lama, cuma kan itu konteksnya masih dalam game gitu kan, masih gitu-gitu aja gitu. NPC lah, non player karakter gitu-gitu. Ya kan berupa coding kan, yang harus disuruh-suruh harus gimana gitu kan. Itu kan. Bukan secara pemikiran sendiri yang harus dia nyari data-datanya sendiri gitu. Nggak beda. Cuma kayak baru sekarang ini kan lagi booming, di mana dia diajarin supaya coba diimplementasikan ke dunia nyata. Betul. Kayak gitu. Nah iya, cuma bagi gue sih ya sama halnya dengan opini gue terhadap mobil listrik.
kendaraan listrik. Selagi kendaraan listrik, Ya. gua ngecas kendaraan listrik itu masih belum cepat sama halnya dengan gua ngisi bensin Yes. gitu kan, dan per semenit 2 menit dan jadi, itu gua agak bosen, agak nggak mau gua untuk pakai mobil listrik karena masih kelamaan ya. Kalau sejam ngisi sejam masih terlalu lama bagi gua. Gitu. Ya kenapa gua mesti ganti mobil listrik kan gitu. Nah sama halnya dengan AI bagi gua, AI itu menurut gua masih belum bisa untuk menggantikan pekerja-pekerja di luar gitu, di lapangan. Contoh kayak gitu. Mungkin nanti ke depannya gitu. Kalau misalkan memang pekerjaan tersebut ya memang lebih cocoknya itu menggunakan ya automated systems yang layaknya AI, artificial intelligence seperti itu. Ya kalau automated system sama artificial intelligence menurut lu sama apa beda? Ya Soalnya kan- automated system itu ya Iya. apa ya yang ngegerakin ya AI juga kan kayak tetap gitu. kan. Heeh. Nah ya maksud gua kan contoh kayak misalkan sekarang kan di US yang tadi kan lu ngomongin mobil listrik nih, lu ngomongin hanya analogi dari pengecasannya nih, karena cepet enggaknya. Nah maksud gua Lu ngomong apa? lu kan Goblok anjing, anak tolol. Anak gitu. tolol lagi. Ya anjing. Kan biar lanjut imersif gitu kan, biar dia ngomong. Gue cuma mau tanya itu lu ada nggak di kulkas gitu loh. Ini yang dia nanya. Habis intinya habis. Anjing malah jadi promosi. Si Bangke. Gentong. Kagak dibayar promosi anjing. Gue ledakin kamar lu. Ya kan tadi lu menganalogikan perkembangan AI itu kan sama kayak pengecasan dalam mobil listrik kan. Tapi maksud gua kita ngomonginnya nih jangan kecasannya dulu deh. Kalau Gue sumpah tadi diam ya ngobrol, ngedengerin lu berdua ngobrolnya enak gitu tektokannya gitu kan. Orang yang bener-bener lagi nongkrong ngobrolin tengah malam serius gitu. iya Ini makanya. kenapa lu jadi bahas casan? Lah enggak maksud gua kan dia menganalogikan bukan casan itu sebagai inti pusat dari topik yang mau dibahas gitu. Maksudnya dia menganalogikan kan boleh bebas. Cuma maksud gua tadi kan gara-gara mobil listrik ini, jadi gue contoh kayak misal contoh di Amerika, di China aja sekarang self driving aja tuh udah banyak kendaraan. Misalnya contoh dari taksi, mobil, sekarang kan udah banyak yang menggunakan AI juga. Contoh itu berarti kan supir taksi lama-lama juga menghilang pelan-pelan. Contoh seperti itu. Kayak gitu kan jadinya kan repot juga dong. Supir taksi lama-lama menghilang. Iya benar, tugas maksudnya kan Kaget tuh tiba-tiba. Lu tahu pekerjaan supir taksi itu lama-lama menghilang kan karena digantikan AI. Iya salah berarti gua kan cara Tahu meme ngomong. yang ini nggak bre? Begini. Oh berarti kayak Thanos ya, gini hilang. Supir taksi hilang gitu. Frame 4 nih. Salah 1, 2 lama pudar. Cik, jadi meme bangke. Kenapa jadi meme bang itu? Ngomongin itu ya, gue jadi pernah keinget meme ini sih ya 90s apa namanya lagu di 90s yang kenapa kalau lagu zaman dulu tuh di endingnya dia selalu Fade out ya. Nah, tadi di analoginya orang Jadi ini lu pernah ketemu ini nggak? Lu pada yang ngedengerin ini pernah ketemu meme yang ada orang tuh lagi nge-peace out gitu, entar lama-lama dia hilang, fade out gitu. Nah meme itu tuh ya jadi Dulu sih terkenalnya di 9gag ya. Iya. Ya atau nggak kalau nggak tahu ya ini bre, Homer Simpson yang masuk ke Oh, yang ke semak-semak. Itu tahu gua aja gua. Oke. Mungkin juga ada deh yang tiba-tiba Emang ada? supir gitu. Cuman gue lupa lagi yang mana. Nah, gua nggak tahu kalau Peter Griffin taunya kan Homer. kayak gitu kan. Jadi itu tadi Tadi yang balik lagi topik yang masalah supir taksi, pekerjaan supir taksi ini. Itu yang orang nge-peace tiba-tiba hilang tuh. Bahas lagi bang. itu nggak tahu sih gue kemana ya. Ya kaya. Kan dia hilang dengan sendirinya tanpa dia bergerak. Ya kan? Tanpa dia make a move. Tanpa make a move lagi. Ya bener anjing, tiba-tiba dia ngilang AI tuh. Oh mungkin Oh, dia bisa. kan make a move-nya dia bikin peace sign. Nah itu mungkin triggernya dia untuk menghilang bre. Enggak, tapi kayak ini aja analoginya gini. Kan Gimana tuh? AI itu artificial intelligence kan. Betul. Itu ya, apa namanya kepintaran palsu. Artificial itu kan palsu kan. Ya buatan lah. Itu palsu orangnya. Dia cuma kayak ghost gitu, hantu, jin. Jadi
Jin itu AI. Jadi ternyata Bisa. jin itu AI ya. AI. Ternyata udah dibikin dari dulu udah ada AI sebenarnya. Soalnya lu pernah ini gak sih ketemu di agama Islam nih? Aduh, bawa agama. Enggak serius gua. Iya. Hantu tuh gak ada adanya jin. Iya betul Itu memang. bisa menyerupai manusia. Basically kan itu artificial kan. Betul. Karena dia bisa bergerak sendiri tanpa disuruh nih. Berarti kan punya intelligence. Basically kan artificial ini kan intelligence tuh AI jin. Oh, berarti apa namanya? Pengertiannya jadi Nah, emang AI AI nanti ya kan itu bisa aja. Maksudnya jin tadi lo bilang. artificial dari makhluk apa namanya? Orang gitu. Contoh orang ada yang menyerupai lu, tapi sebenarnya dia jin. Tapi kan dia bergerak sendiri tanpa lu. Iya. Basically dia punya intelligence sendiri. Tapi dia bentuknya menyerupai lu dan itu artificial. Berarti dia AI aja. Teori konspirasi. Kayak konspirasi sih. Tapi jangan terlalu kayaknya lebih tepatnya bukan AI. apa berarti? Apa tuh? Panggilnya di Detroit Become Human namanya apa? Duh lupa lagi gua. Udah lama nggak main. Cyborg apa gitu kan? Oh cyborg. Nggak, bukan cyborg. Bukan. Gue lupa udah nggak main. Itulah pokoknya lah. Udah lama nggak main, lupa gua. Ini apa? Android gitu. Android. Android jatuhnya lebih advance. Nggak tahu deh di situ dia menyerupai manusia atau enggak? Menyerupai manusia. Bener-bener jadi manusia beneran atau gimana? Bentuknya. Terminator iya. Ya itu jatuhnya kayak Android. Terminator itu kan kayak Android jatuhnya. Terminator beneran menyerupai orang. Iya itu makanya Android namanya. Nggak semuanya sih, cuman T1000 doang sama TX. Bagi gue kalau yang older modelnya itu gue bisa nyebutnya ke AI. Oh ya older model. Yang model pertamanya. Yang gitu bro, gitu doang. Yang masih Itu kaku. masih kaku. Yang belum berupa kayak manusia yang si Arnold mainin itu loh. Belum. Bukan malah si Arnold yang AI. Enggak, malah Arnold itu baru Android karena dia udah menyerupai manusia. Dia lama-lama pikirannya tuh apa namanya? Improve gitu. Improve, dia berkembang pemikirannya. Akhirnya kan dia punya rasa untuk melindungi, misalnya seharusnya kan dia nggak punya perasaan kayak gitu. Atau komunikasi dengan misalnya yang anak kecil itu. Arnold Schwarzenegger yang dia jadi T800 sama T850 kan dia ini buatan. Iya, buatan maksudnya. Siapa namanya? Yang anaknya ini, yang cewek tuh. Nah, ya itulah pokoknya gua tahu. Dia ini ngeprogram ulang si Arnold, makanya dia punya rasa buat ngelindungin si cewek gara-gara diprogram sama si anak. Oh, yang pas di masa depan. Iya kan di apa namanya? Program. Lagi ke masa lalu kan. Iya, betul. Jeng 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 jeng. Ya kan lagi Nah, gitu. betul, jing jing jing. Hasta la vista, baby. Asik kan? itu catchy banget. Keren sih. Emang itu paling keren Terminator Dari sayang. Terminator 4 ke belakang gue rada kurang ini sih. Serak ya. Nangkep sih. Ceritanya malah jadi amburadul menurut gua kayak nggak jelas. Siapa ya nama anaknya? Kok gue keingetnya malah Anakin Skywalker anjing beda. Itu mah Star Wars. Siapa ya nama anaknya lupa lagi gue. Kalau jujur gue juga lupa. Lebih baik kalian cari tahu sendiri di Google apa di mana serah. Udah daripada kita capek mikir. Iya gitu. Anjing ya gue dari kerjaan satu itu kerjaannya ngebelokin lu ya. Ya nggak Lagi apa-apa. ngobrol serius. Lah makanya. Ya biar ada humor dikit ya guys. Lu coba ya menjelaskan di pemikiran lu sampai lu selesai ngencing. Cing. Dibahas anjing kencing. Gak usah sih. Kalau lu selesai ngencing lu ini menjelaskan menurut lu AI apa opini lu apakah AI bisa mengganti udah gue cabut. Nah itu Gue disupir pisau. dibahas dong lu kencing dari aja gue. Enggak, gue ngakak tadi ngomongin anak jadi Anakin Skywalker. Enggak, maksudnya nama anak kecil yang itu jadi Anakin gitu. Anakin Skywalker kenapa ya? Anakin Skywalker. Kangen Star Wars kali lu nonton. Gue gak ngikutin Star Wars aja. Ya. Gue yang ngikutin Oh iya. sama dia. Oh iya, dia ngikutin ya. Ya, cuma 3 episode terakhir jelek. Hah? Ngomongin jadi Star Wars 3CPO menurut 3PO menurut lu 3CPO. 3CPO kan? C3PO. Oh, 3PO. Dia sih milenial Falcon aja sih. Kan milenial Falcon kan bukan AI aja. Enggak ada AI-nya. Ada tapi tetap di praktisi. Itu laser beam kan.
Laser beam kan penggunanya manusia, jadi manusia melari. Bisa ngeker-ngeker Enggak, dia ada bang, ada Oh ada dia automated automated turrets gitu. turrets. Oh automated turrets. AI juga termasuk. Lu pengen bahas tentang senjata tuh. Gua Nggak apa-apa kalau Star Wars aman, Star Wars aman. gitu. Jadi gitu. Iya gitu, apa namanya ya intinya. Berarti sekarang kalau misalkan AI di contoh kayak 3CPO tuh jatuhnya dia Android apa Droid tuh bedanya apa Android tuh? Mungkin nih gue ngomong serius kali ya. Iya nggak apa-apa silakan, kita kan tongkrongan aja obrolannya kan. 30 menit belum sih? Belum masih 21 anjing bangke. Enggak, yang gue bingung dia mesti kayak mungkin gue ngomong serius kali ya, kayak mesti ada rasa self ada approval-nya dulu gitu, bisa dibutuhin gitu. Approval dulu, approval diri sendiri. Ya kan mungkin kan pendengar maunya gue tetap bercanda-bercanda kan kalian. Iya, tunggu aja. Makanya kalian harus komen biar tahu dia harus bercanda apa kagak. Kita juga bingung kalau dia kayak begini mulu. Buat yang nontonin kita walaupun view-nya masih kecil, tolong komen kurangnya apa. Setidaknya biar kita tahu harus gimana gitu loh. Di sini kagak ada AI-nya anjir, kagak bisa autocorrect. Betul. Harus di komen dulu baru tahu kekurangannya apa. Itu pun baru Makanya. kita baca, belum kita lakuin. Itu pun dia. kalau dibaca. Itu pun kalau ini ya notifikasinya kita lihat ya gitu kan. Betul. Kalau abis upload kagak dilihat lagi deh. Siap. Jadi upload Pak, siap. Siap. Yang penting kita upload. Enggak sih kalau ngomongin AI ya. Selalu ya gue kalau ngomong serius kayak gitu ya. Nggak apa-apa lanjutin Kalau lah. ngomongin AI itu jadi gini, kalau zaman sekarang ya dan zaman dulu tuh AI itu kayak contohnya coding dan segala macam lah, Itu adalah sebuah program yang manusia bikin. Jadi kayak apa sih namanya? Lu ngerti gak sih nama kayak apa sih? Ini perintah-perintahnya dimasukin ke dalam sebuah program. Jatuhnya ke coding gitu kan. Nggak Beda coding lagi. doang, apapun. Oh. Jadi kayak lu buka laptop gitu, lu masukin perintah apa, ntar muncul kayak di Excel deh. Ngerti nggak? Oh, iya Kayak ngerti. sum gitu-gitu. Itu kan termasuk AI. Perhitungan juga kan gitu. AI versi simple kan itu. Yes. Nah, AI itu adalah sebuah program yang dibikin manusia, di mana untuk membantu manusia lain kan. Seharusnya. Iya emang seperti itu. Cuman sebenarnya kan pertanyaannya kalau misalnya tadi gue lihat apakah AI bisa menggantikan manusia, bisa mengambil lapangan pekerjaan? Enggak. Harusnya enggak. Seharusnya. Kenapa enggak? Gini, bukan mengambil, manusia menggampangkan AI jadinya. Mereka nggak mengeluarkan skill mereka tapi menggunakan AI. Contoh kayak gini, lu ya, gue beneran Iya, gua. Lu bisa mikir sendiri dengan apa namanya? Dengan otak lu gitu nyari Yes. dulu. Cuman kan lu karena udah tahu ada AI, lu pakai AI. Yes. Bukan pakai skill lu itu kan. Betul. Nah itu manusia tuh sekarang menggampangkan. Jadi bukan lapangan pekerjaannya diambil, lapangan pekerjaannya lu pada ngelepasin anjir. Harusnya lu bisa mengisi lapangan Lebih kreatif pekerjaan lah itu, gitu. tapi lu nggak ngisi gara-gara lu males kayak gitu sih. Iya. Cuman kalau ngomongin soal AI itu kan balik lagi yang tadi gue bilang diprogram oleh manusia nih. Betul. Kalau nggak ada manusia nggak ada AI. Misalkan di lapangan pekerjaan itu membuat sebuah AI nih. Betul. Kayak lapangan pekerjaan meta AI deh. Kalau nggak ada orang di dalam situ, meta AI kan nggak ada. Benar Membuat sih. manusia. Cuman setelah itu, gini, meta AI itu bisa mengisi segala lini yang dibutuhkan oleh manusia di bidang itu. Kalau misalnya udah bisa, lapangan pekerjaan akan berkurang tapi nggak hilang. Tergantung dari kemampuan orangnya berarti kan. Contoh nih, kayak lo ada masalah, lo pengen cerita ke temen lo, tapi lo udah tahu ada meta AI yang bisa menjawab masalah lo, ya lo nggak jadi ke temen lo kan. Oh iya benar. Ada kadang ada yang pakai kayak gitu. Nah, kayak analoginya bisa dibawa ke sebuah perusahaan nih. Misal perusahaan butuh seorang seseorang yang jago otomasi nih. Tapi karena AI udah bisa bikin otomasi sendiri tanpa butuh orang Iya. dan cuman butuh orang yang nge-supervise aja tanpa harus membuat program itu, ya itu lapangan bekerjanya jadi berkurang. Tapi nggak diambil. Tetap harus ada manusia yang nge-supervise AI itu anjir, biar nggak kemana-mana. Berarti kan juga mereka meng-cutting budget mereka kan, kayak misalnya dalam perusahaan besar kan yang gue contoh. Dibilang cutting budget jangka Iya. panjang. Kalau jangka
pendeknya modalnya gede bro. Pasti sih. Iya sih. Dibilang cutting budget ya tergantung perusahaannya bisa jalan sampai jangka panjang dengan AI itu atau enggak. Kalau enggak berarti AI itu buang-buang duit. Malah membludak dong modalnya. Gitu. Ya di Indian kan berarti kan mereka mau nggak mau mesti membayar orang yang basically maintaining AI tersebut, basically AI tersebut. Betul, sama kayak yang tadi lu bilang soal lu deh yang bilang self-driving control kontrol car gitu di China. Basically awal-awal sih biasanya di Europe ya. Mereka tuh ngedeteksi marka jalan. Betul. Berarti membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang ngebenerin marka jalan supaya bisa lebih kedetek lagi sama AI yang ada. Betul. Berarti kan lapangan pekerjaannya nggak berkurang tapi bertambah sebenarnya. Oh berarti bisa sih gini maksudnya. Mungkin ada pekerjaan yang hilang tapi ada juga yang bertambah gitu. Kayak gitu. Oh Jadi berarti dibilang AI ngambil lapangan pekerjaan tergantung bidangnya apa. oh benar. Ya. Tapi ada bidang baru lagi berarti gitu. Itu lebih ke ini nggak sih, nggak apa? Transisi pekerjaannya gitu yang tadinya maintaining ini jadinya karena udah dipegang sama AI gitu kan jadinya ya udah dia Jadi dia fokusnya hanya untuk memperbaiki aja bukan drivingnya. Before 1950-an ya. Zaman-zamannya steam engine gitu-gitu. Yang kendaraan steam engine kan. Orang lebih butuh engineer, literally mechanical engineer, electrical engineer dan segala macam. Cuman setelah masuk ke dekade yang pakai elektronik nih, Industri. orang lebih butuh IT gitu-gitu. Ntar ada waktunya pindah lagi, switch lagi. Gitu ya namanya zaman dinamis anjir. Dengan adanya AI gimana caranya lu pada ya Bersaing. bukan bersaing, mempergunakan Improvement. AI itu secara baik dan benar aja sih menurut gue. nggak terlalu dependent dengan hal tersebut dengan AI tersebut kayak gitu kan intinya. Soalnya musuh AI itu masih gede banget. Tahu nggak kenapa gue bilang gede? Kenapa tuh? AI itu masih butuh electricity anjir. Betul, iya. Hilang, AI hilang. Benar. Masuk akal. Gue mau mention gini tadi kayak sepinter-pinternya electric car gitu ya untuk self driving ya. Betul. Indian kalau misalkan Baterainya habis. baterainya habis gitu kan dan di mana contoh misalkan hybrid gitu kan bisa pakai apa Betul. namanya Bensin sama listrik. gitu kan. Lu juga butuh butuh skill untuk bisa mengendara gitu kan. Lu nggak bisa dependent dengan self driving aja gitu kan. Betul. Ya iya gitu. Ya makanya nggak bisa. Kalau misalkan kita dependent dengan AI gitu yang ada ya udah jadi obese people in Wall-E kan. Iya. Bisa. Nah, baru mau gue bahas ke situ. Nah, lanjut gimana, Pak? Gas. Bahaya sih kalau AI merajalela. Gue nggak bilang AI ambil alih ya. Cuma Betul. merajalela gitu. Orang tuh banyak yang menggampangkan, orang jadi males gerak salah satunya. Benar. Lu bakalan ketemu orang yang obes. Lebih banyak orang obes obes. malah jadinya normal. Oh, normalisasi ya. Lu kurus malah aneh lo. Soalnya apa ya? Gue tuh sebenarnya paling kurang suka dengan AI ya. Karena value dari seseorang tuh jadinya nggak terlalu dilihat. Karena orang jadinya menggampangkan. Kayak contoh lu punya temen yang jago di bidang sesuatu nih. Betul. Tapi karena Adanya AI. AI lu jadi meremehkan dia gitu. Padahal sebenarnya dia punya skill yang lu butuhin. Oh, contoh misalkan kayak ya lah lu ngomong ini nih AI juga bisa kayak lu gitu-gitu. Padahal nih lu udah ngelakuin sesuatu yang menurut lu wah gitu kan. Orang tuh harus dihargain kan kayak gitunya. Nah cuman gara-gara ada AI bisa tuh jadinya direndahin kayak gitu. Itu sih langsung ini sih ajakin berantem aja udah. Ya, cuma diajak berantem. Itu secara tidak langsung ini ya kayak bagaimana kita bisa sukses dalam berinterview. Ya. Oh iya bisa, benar bisa. Jadi kita nyari Tapi inspirasi. tetap kalah sama Ordal. Oh iya sih, itu lebih tai ya. AI lewat Jangan kalah sama Ordal. Tapi ini khusus di beberapa negara tertentu, nggak Di semua. negara kita sih tuh. Gua nggak mau ke arah sana, bahaya pak. Ada dari 10 perusahaan ya. 11 perusahaan pakai Ordal anjing. Iya sih, banyak yang ngaku gitu sih. Kenapa bisa masuk lu? Nah, ternyata Ordal, bukan dari kapasitas kemampuan dia juga. Kompetensi jadinya, balik lagi. Nah, ngomongin kompetensi nih. Udah tahu lapangan pekerjaan sedikit. Lalu kuliah pakai ChatGPT. Mm-mm. Bukan emang ngasah skill ya.
Lu kuliah tuh masih nyantai, lu nggak akan dipecat gitu. Kecuali lu melakukan kesalahan yang bikin lu drop out. Itu ya udah lu banyak-banyakin kompetensi yang lu punya lah. Jangan pakai AI doang. Sekarang nggak apa-apa, skripsi aja pakai ChatGPT anjing. Ada. Kan itu maksudnya lu skripsi adalah lu bisa meneliti sesuatu, bro. Dengan kemampuan diri Iya, lu sendiri. malah pakai AI. Masih mending nyontek anjing. Lu nyontek masih Disuruh mikir. baca lah. Iya, disuruh walaupun mikir. judul doang tapi. Cuman lu ngebaca. Nggak, bagi gua justru yang kenapa kalau bagi gua ngeliatnya nyontek lebih masuk itu karena yang lu contek itu adalah pekerjaan orang, bukan pekerjaan AI gitu. Cuma nggak tahu ya itu orang pakai Tapi ini sih AI apa enggak harus gitu ya. digarisbawahi nyontek yang jawabannya masih digonta-ganti. Kalau yang asal kopas sih ngentot lu. Itu copy paste emang tai. Kalau nyontek bukan berarti harus sama kan? Iya. Heeh. Gua sih bilang Improvement, perlu improvement juga dari kita sendiri harus. Amati, tiru, modifikasi. Betul sekali. gue sih iya, kalau gue sih bilangnya nggak ya nyontek nggak masalah gitu kan, asalkan ya kreatif juga gitu. Ada kreatif. Dimodifikasi lah Betul. gitu kan. Nggak cuma ngomongin tentang hal itu, tapi juga tolong dong ada alat untuk ngecek plagiarisme. Iya, sekarang juga yang ChatGPT kan yang AI juga ada alatnya kan untuk ngecek kalau misalnya ini pakai AI atau enggak juga ada. Nggak usah itu, lu lamar kerja aja ini kan pakai ATS. Apa tuh ATS dulu? Itu tuh ATS tuh ini CV yang langsung bisa dicek dari program anjir. Nah itu Oh, pakai ada AI yang alat kayak itu. gitu-gitu sih pakai AI bagus sih. Iya kalau itu ya. Lu suruh ngecek ribuan CV dan yang lu suruh cek itu manusia sih mati anjing lama-lama anjir. Pusing lah anjir Orang saking pemilu banyak. aja ngecekin ada yang meninggal gara-gara dicek manual. Ingat nggak lu? Ingat lah tahun berapa yang Kemarin banget pemilu. bukan yang tahun 4 tahun lalu yang sebelum ini. Iya. Yang kemarin juga sama bang. Ada lagi yang meninggal. Iya. lagi. Innalillah. Iya gara-gara ini apa namanya jatuh di jalan. Anjing kenapa jadi ke situ? Gue kira gara-gara dia itu searching manual bangke. Anjing malah jatuh di jalan. Kan orang searching manual anjir. Ngetik di Google gitu kan manual. Iya tapi kan lu bilang jatuh di jalan. Iya jatuh di jalan. Anjing. Hati-hati di jalan. Iya anjing jadi hati-hati di jalan. Ya, gua paling intinya sih kalau gua gitu ya. Kalau gua untuk AI itu ya sama kayak tadi juga sama dia tidak mengurangi pekerjaan gitu ya. Kalau gua lebih ngeliatnya lebih ke transisi gitu kayak ya udah karena ini udah dipegang sama ya udah pindah gitu ke yang lain gitu jadinya. Pekerjaan hilang. Cuma mungkin ini kali ya. Karena dengan transisi kayak gitu mungkin ada orang yang nggak terima kali ya dengan hal tersebut gitu ya. Loh ini apa skill gua nggak dipakai, skill gua bagus di sini tapi diganti sama AI gua nggak bisa bro gitu. Ya berarti skill lu kurang aja. Sorry itu saya aja. Kalau misalnya lu bisa ngomong kayak gitu berarti skill kurang. Apa karena efek dari negaranya sendiri? Misalkan contoh kalau di negara kita sendiri karena kita kan negara berkembang. Otomatis kemampuan tentang teknologi itu hanya sedikit. Gua koreksi. Ya. Negara berkembang biak. Apalagi di Bandung. Oh soalnya nambah terus ya. Nambah terus nggak berkurang. Kita penduduknya. Ya kan soalnya terus. definisinya beda berkembang dengan maju ya. Iya beda. Makanya kan gue bilang kalau negara maju mungkin. Ya jadi kalau misalnya di negara berkembang gitu-gitu. Sekarang gitu deh kalau di negara maju pun. Contoh nih, lu tadi kerja kasar nih. Oke. Lu apa namanya? Kalau misalnya di negara berkembang atau negara maju ya. Contoh nih, lu tadinya seorang engineer nih. Lu ngitung dan segala macem. Dengan adanya AI lu jadi supervise doang di bidang itu anjir. Itu kan jadinya memperuntung lu. Yang tadinya lu harus capek sampai tengah malam ngitung. Sekarang lu cuman kerjanya ngawasin udah bener atau enggak. Betul. Kenapa nggak dipergunakan dengan baik aja gitu loh. Soalnya kalau misalnya sampai lu disuruh ngawasin AI di bidang itu, berarti kan kompetensi lu kelihatan bagus. Benar. Hanya lu nih yang bisa menjaga dia nih, buat kerja dia benar. Ya udah. Dalam artian codingan AI tersebut datang dari megang benda sekecil ini tuh ini. Tangan gua kan tangan destroyer. Oh iya benar. Lo nggak sendiri kan, gua kalau megang udah getar tremor sendiri kalau taruh apa-apa. Ya iya soalnya. Dia kalau megang benda kecil anjing. Orang apa dah? Tangan gue tremor ini tadi tiba-tiba jatuh. Bisa begitu gue bertawa aja. Iya, apa namanya? Kayak tadi kan AI, berarti AI yang tadi itu kan justru malah di apa ya? Di maintain sama dia gitu. Dalam artian codingannya dia yang dipakai untuk
AI tersebut supaya AI itu bergerak dengan Enggak lancar. codingan dia bahkan. Codingan orang yang dia cuman Hanya menggunakan aja. Dia kerjaan sendiri. Iya. Dia cuma nge-cross check kerjanya udah sesuai dengan yang seharusnya enggak gitu. Yang seharusnya kan kerjanya dia pribadi nih. Betul. Udah cocok enggak? Kadang kan kayak contoh lu ngebuat sebuah perusahaan, di awal lu ngebuat sesuatu, tapi pas perusahaannya udah jalan lu tinggal cross check anjir. Nah sama kayak AI. Pas AI-nya belum jadi kan lu ngeprogramin nih. Pas AI-nya udah jadi lu tinggal nge-cross check aja dia udah sesuai dengan aturan atau belum. Kayak gitu. Malah lebih enak. Ntar ditanya, lu hari ini ke kantor ngapain? Ya biasa. Ngecekin doang. Ih anjing gaji lu gede. Ya gimana? Kan ada AI. Malah jadi bagus kan? Tapi kata lu dari sisi lain ada yang kehilangan pekerjaan juga nggak dari sisi Banyak. situ? Pasti lebih banyak. People. Benar sih. AI. AI jatuhnya benar. Yang tadinya ada petugas ini tol jadi diganti AI. Sebenarnya gini lah. Sorry banget nih gue harus ngomongin. Untuk pekerjaan ecek-ecek yang bisa diganti AI, gue nggak bilang petugas tol itu pekerjaan ecek-ecek ya, itu capek ngitungin duit anjir. Cuman untuk pekerjaan yang gini lah bukan ecek-ecek, mungkin semua orang bisa. Yang mudah dilakukan semua orang. Itu lo harus siap-siap digantikan sih. Even sama orang atau AI. Makanya lo harus memperbagus kompetensi yang ada di diri lo. Nah, untuk kompetensi lo bisa nih. Kalian denger cobain satu. Promosi terus, gas lah. Viewernya masih segitu. Ya gak apa-apa, promosi terus. Lo di sini pergunakan aja. Berarti kan di sini kalian harus berlomba-lomba memperbagus kompetensi di diri kalian sendiri. Benar. Ya kalau secara kata halusnya mah gini, kan tadi karena pekerjaan apa ya, ecek-ecek gitu maksudnya yang bisa Yang mudah dikerjakan orang lain. Itu bagi gue justru malah ngebuat opportunity untuk mereka supaya mereka bisa masuk ke higher class lagi, higher working space lagi, kayak gitu. Sebenarnya kan butterfly effect dari AI itu adalah salah satunya ya. Ini udah prosesnya udah panjang sih. Kalian jadi berlomba-lomba lagi untuk belajar lebih giat lagi dan memperbagus diri dan menaikkan value dan branding di diri kalian sih, biar kalian lebih dihargain lagi di dunia nyata sana anjir, which is good. Dunia nyata di sana, di sini bukan dunia nyata. Tipu-tipu. Kalau di sini apa dunia tipu-tipu? Enggak sih, soalnya di luar sana juga dunia tipu-tipu anjir. Oh, Lu di jalan ditipu orang, pasti ditipu orang, ada, pasti ada. kantor lu ditipu, Pasti ada, pasti ada. yang nipu ketipu. Bisa juga ada, benar. Kan kemarin ada tuh yang gantung diri gara-gara judul. Innalillah. Anjing goblok. Itu kan programming anjing. Udah program yang jelas, lu harus menang berapa kali, kalah berapa Gue kali. bilang gini ke teman gue yang jago programming kan untuk bikin website. Lo kenapa nggak bikin situs judul aja? Tuh kan Brandingnya baru disuruh branding. nggak ya gimana ya namanya jahat ya gitu kan. Ini jangan ditiru guys, ini jangan ditiru, Gitu. jangan ditiru. Ini emang pikiran Ini- jahat aja gitu kan. Tiru aja sih menurut gua. Tapi kalau Iya. orang banyak yang pintar kan kagak ada yang mainin. Iya bukannya gitu Pak, ini kita tinggal di Indo. Kalau ditangkap kita yang repot. Kenapa? Bentar dulu. Gue ada kontra dengan kenapa kita ditangkap. Ya kan judul dilarang di Indo. Kan kalau mau buat aja. Gua kan kagak ikut buat. Ya orang mereka aja buat sampai jauh-jauh Well, kan. sebenarnya itu yang ngebuat bukan di sini orangnya. Oh ya makanya di luar, makanya mereka aman. Kalau mereka di sini nggak aman. Mereka mau buat judul di sini gede. Ngerti nggak? Orang di sini belum ada yang buat nih. Mending buat. Saran gue sih. Ditangkap iya tapi. Enggak, sekarang gini deh. Semakin banyak orang yang buat, berarti kan orang-orang licik nih yang buat. Semakin banyak yang ketangkep, orang licik makin berkurang anjing. Tapi mesti di-encourage untuk ngebuat dulu ya. Masalahnya yang nangkep juga licik sih anjing. Ya mau gimana? Ya saya nggak ikutan ya itu mah. Itu saya nggak tahu kayaknya itu Pak ya. Saya hanya taunya judul tuh dilarang aja Pak. Saya nggak tahu kalau udah ke yang lain-lain itu. Ya, Dan balik lagi laptop udah. Apa namanya? Pokoknya intinya dilarang udah selesai. ini ya. Ini episode diupload seminggu, akun tutup. Diblokir YouTube. Bukan YouTube mah nggak bakal ngeblokir begitu. Oh ya. Kok bisa? Si Haji. Seru juga. Udah. Ya, apa namanya? Gimana, Pak? Ingat tadi gue bilang kan. Kenapa gue nyaranin gitu ke dia? Karena ya
apa ya sorry to say gitu kan, yang judul kayak tadi yang lu bilang itu kan maksudnya nggak buah banyak orang pinter yang pakai jadinya make Ya, gitu. tapi diperjelas Pak, itu bercanda antar teman. Iya, temen, gitu kan. Memang pada saat itu ya nggak bikin ini aja, nggak bikin situs judul aja gitu kan, di mana lu bisa ya atur aja gitu persentase menangnya mesti berapa gitu kan, yang di mana lu dapat profit lebih banyak daripada mereka menangnya kan gitu. Iya, Dan itu kan mostly berlaku ke semua situs judul gitu kan. Gue nggak tahu gimana cara ininya Kerja mereka lah. kerja sistemnya kayak gimana gitu kan, ya gue bukan pemain judul gitu kan, dan lagi pula gue bukan yang bikin kayak gitu ya. Gue mah iseng-iseng aja bilang kayak gitu ke dia, cuma kata dia bilang gini, enggak, gue males, kurang katanya kurang. Ini dalam konteks bercanda ya Pak, konteks bercanda ya. Konteks bercanda, saya melindungi akun ini Pak, masalahnya Pak. Dalam konteks bercanda ya Pak, saya jangan diseriusin. Lu ngapain ngeliat gua anjir? Ya. Kan orang juga tahu gue ngeliat lu. Kenapa dibahas? Gua kan diem. Ya mau buat aja sih. Tanggung jawab dulu, bukan di kita anjir. Kita nggak menyuruh ya Pak ya, kita nggak menyuruh ya Pak ya. Kita cari aman. Ya gue sih kalau misalnya ada yang mau buat ya gue Oh, go ahead. Ya syukur-syukur jadi konten buat kita untuk kita bahas lah. Iya bisa. Kalau ini bang gue dibui sekarang. Bentar, kok lu bisa ngechat gue? Iya, ini jadi pertanyaan deh. Kalau bisa Benar. personal Dari mana ini? Apa tuh? Ya intinya gitulah, apa namanya itu kan bercandaan gitu kan, kata kurang. Cuma ya apa sih AI itu, nah, bagi gue ya apa as a whole gitu kan, secara keseluruhan bagi gue tuh AI itu masih jauh banget untuk bisa kayak tadi apa namanya menggantikan pekerja di lapangan untuk dipindahkan gitu, ditransisikan ke pekerjaan yang lain gitu. Meskipun ya memang nanti ke depannya ya ketika itu terjadi ya ada pasti yang berontak gitu, nggak bisa, ini gue udah mata pencarian gue dari dulu, gue jago di sini gitu kan, ya mau gimana gitu kan, tapi itu masih jauh banget gitu kan. Nggak bisa kita melawan yang namanya perkembangan teknologi anjir. Gue sih ngomongnya kemajuan ya. Ya enggak kan, maksudnya gini loh, ke orang-orang yang berontak ini kan berarti mereka nggak mau dengan adanya kemajuan teknologi anjir. Nggak bisa. Pasti yang namanya semakin berjalannya zaman kan teknologi semakin berkembang lah. Benar. Nggak bisa lu nahan anjir. Cuma ada permasalahan lagi. Kalau di negara kita nih, gue ngomonginnya nggak bisa jauh-jauh negara lain, tapi negara kita. Salah sih sama negara. Enggak, maksudnya ya memang, tapi kan emang negara kita kan lagi banyak masalah nih. Gua masukin foto dia. Si anjing kenapa jadi gua? Enggak, maksud gua kan ini ngomongin AI-nya nih di negara kita aja biar nggak terlalu jauh lah, ngomonginnya jauh-jauh. Cuma maksud gua masalahnya kan menengah ke bawah itu kan banyak yang pendidikannya nggak nyampe jauh. Kadang hanya mentok, kadang SMA, ada yang mentoknya di SMP, ada yang mentoknya SD. Ada juga malah yang nggak sekolah sama sekali sejak dari kecil sampai dewasa. Kan ada yang begitu maksud gua. Nah masalahnya kan mereka untuk bersaing dalam dunia teknologi itu kan bagi mereka cukup sulit. Kadang HP pun aja kadang mereka juga nggak ngerti. Paling ngertinya hanya mentok-mentok, mungkin hanya sosial media aja. Untuk digunakan yang lain mereka nggak ngerti, ngedit video misalkan, ngedit foto atau apa. Makanya mereka bersaing dalam sosial media pun juga susah. Kecuali misalkan mereka membuat masalah viral, mungkin baru mereka bisa terkenal. Kan makanya merepotkan juga, karena kan di sini tingkat kemiskinannya kan juga lebih banyak apalagi di negara kita sendiri gitu loh. Kayak gue kadang bingung kalau misalkan ngomong untuk bersaing, mereka itu kan juga cukup pasti sulit lah. Karena pendidikan mereka juga kadang batasnya tuh berbeda-beda gitu. Kenapa ngeliat gue doang sih? Salah, kenapa sih kalau gue salah? Bagi dia gue udah peace out dari hilang. Salah lagi Sampai gue. gue yang pendidikannya kurang anjir. Enggak, bukan gitu. Gue kasih tau ya, gue di sini tuh editor anjing. Iya. Nah, menurut Bapak berdua gimana? Yang tadi itu gara-gara kan yang gue maksud kan AI itu kan sebenarnya kan oke lah, kita memang harus bersaing dengan teknologi yang makin maju. Tapi kalau misalkan orang-orang ini yang misalkan dengan pendidikan rendah, misalkan kayak menengah ke bawah ekonominya gitu-gitu, itu mereka cara bersaingnya tuh harus gimana? Punya saran apa enggak lu kalau misalkan? Ya bagi gue gini lah, gue mah nggak punya saran ya. Maksudnya gue nggak ada apa yang nggak ada cara untuk ngasih tahu orang-orang ya. Karena ya
beberapa yang gua Berapa orang Jadi nyanyi anjing. beberapa yang lain dikubur gitu. beritanya gimana? Berita gimana tuh? Ya kalau dari gua gitu, banyak kan yang gua temuin itu memang ada, dan nggak cuma dari gua temuin, tapi ya yang gua observasi juga gitu Lu kan. di mana gue temuin sini? Ditemuin di mana? Di mana? Ketemu di Di mana mana? dah? Sherlock bah. Sherlock, boleh Sabi. Ya pada stubborn gitu, apa namanya, yang gua lihat gitu kan, dan yang gua perhatikan, gue temui juga secara langsung gitu. Banyak yang keras kepala juga untuk hal tersebut. Dalam artian kan mereka nggak mau nggak Berkembang. mau ikut untuk maju juga dengan perkembangan Oke. gitu kan, dan kemajuan kayak gitu. Gue sih nggak ada ini ya, karena masih sulit gitu. Pertama ya nggak jauh-jauh dari gimana caranya kita nge-handle orang stubborn gitu, orang keras kepala dulu nih untuk bisa ikut ikut dengan kemajuan teknologi gitu. Ya gini aja deh, gue Sebenarnya gue nggak ada masalah dengan orang stubborn. Kayak contoh misalnya orangnya keras kepala, kayak orang bilang lu kagak mungkin bisa begitu anjing gitu. Tapi orang ini tetap kekeh pengen ngejar cita-citanya. Menurut gue ya bagus anjing kayak gitu. Oh, maksudnya berarti kalau bagi dia tuh konsep stubbornnya tuh yang stubborn gimana dulu arahnya? kalau keras kepala dengan kemauan ya oke lah gitu. Lebih jelas aja Itu mungkin positif biar orang gitu kan. paham Iya. gitu. Cuma kalau untuk keras kepala Stubborn dalam yang kayak perkembangan gitu ya, udah nggak usah, ngapain sih gitu kan, kayak Dia menolak aja, perkembangan gitu Iya. maksudnya. Jadi ada ini analoginya gini nih. Gimana tuh? Sama istri. Yes. Saya ngajak, ayo berkembang biak, soalnya nggak mau. Itu beda. Itu beda. Itu maksudnya ada di dalam hubungan, nggak ada. ya kayak gitu. Masih susah lah gitu. Ya paling ini gue tanya balik aja, lu gimana caranya lu bisa ngajarin orang tua gitu untuk pakai HP, Betul. kayak gitu kan. Kan sulit banget kan. Ini gimana? Ini gimana gitu kan. Kayak kita kan masih agak sulit gitu. Malah kita yang rada kesel sendiri gitu kan. Lo nggak bisa gitu kan dalam hati Betul. gitu kan ya. Malah cuma tinggal gini-gini doang, tapi kan ya sulit gitu. Iya. Kasih tahu. Itu aja dulu gitu kan. Ya gue masih belum ada cara untuk menanggulangi hal tersebut gitu. Untuk Solusi lah solusi maksudnya. gitu kan. Nggak ada solusinya. Hal Belum tersebut kayak gitu. Ya gue sih ya gitu palingan. Gue sih nggak tahu, bingung gue. Udah capek gue. I've deal with old people ya gitu kan, dan ya sama. Jadi gimana Pak? Ini udah dijawab Bapak ini gimana? I've deal with old people maksudnya gimana? Ya I've deal with old people kan maksudnya juga orang tua ya gitu kan ya, orang tua kan kadang juga susah Kayak ada gitu. Al pengalaman age, pribadi. Ada Ini gitu. pengalaman pribadi gitu kan. Terus? Gue sering ditanyain beberapa kali gitu kan sama kakek nenek gue gitu kan. Maksudnya coba kayak hal yang repetitif ditanyakan lagi. Bedanya Udah makan belum? Padahal kemarin udah ditanya anjing. itu pertanyaan repetitif kan wajar kalau itu anjing. Itu wajar. Kalau nggak makan mati bingung besok aja. Itu wajar. Berdua nggak expect gue ngomong gitu. goblok banget anjing. Lah iyalah, nah itu wajar orang nanya begitu, udah makan belum? Bayangin subuh-subuh ditanya udah sholat belum, anjing sih udah ditanya kemarin. Goblok. Kalau itu sebagai sampai marah karena ditanya gitu, aduh parah sih. Nanya mulu udah makan belum? Kemarin udah nanya, kemarin lagi nanya, goblok juga anjing. Ya nggak? Kalau dari pengalaman gue kayak dari orang tua gue sendiri gitu kan, dari keluarga gue kayak kadang gue sering ditanya kayak bedanya pulsa sama internet tuh apa? Pulsa dengan paket data gitu kan, dengan kuota itu apa gitu. Dan gue sering jawab gitu, dan otomatis ditanyain terus gitu kan. Ya jujur gue lama-lama rada rese juga gitu kan, tapi tetap saja. Karena apa mama Ini sih pulsa sama paket data udah ini aja. terintegrasi sama. Goblok anjing. Bukan terintegrasi ya. Apa tuh? Kalau beli paket data Harus pakai pulsa. satunya itu pakai pulsa. Cuma iya. sekarang orang lebih nyari paket data dibanding pulsa. Betul. Jadi lu kadang kan lu ngerti lah ada paketan data begitu berapa giga lu langsung beli itu, tapi bukan beli pulsanya, ngerti kan? Nah, kayak Pembayaran, gitu. metode pembayaran. Tapi kadang juga kalau misalnya nelpon customer service tetap butuh pulsa. Bukan metode pembayaran, sistem pembelian Oh, dalam pembelian. jaringan itu.
Lu mau berupa internet atau mau berupa pulsa biasa, ngerti kan? Tapi kalau kan nomor-nomor resmi nih, bukan nomor kayak pribadi orang-orang nih. Kalau misalnya nomor resmi kayak misalnya Kan customer nomor lu kalau service. misalnya belum didaftarin nggak resmi anjing. Enggak, maksud gua tuh nelpon. Kita mau menelpon mereka mau misalkan. nelpon ini. Nelpon misalnya Resmi contoh gitu. customer service. Si anjing. Bangke. Contoh maksud gua customer service misalkan apa dari perusahaan misalnya kayak internet lu misalnya lagi ada masalah customer service-nya lu telepon itu kan tetap butuh pulsa. Enggak, kadang paket datanya tuh misalkan contoh dari produk X Kan bisa ini. misalnya ke sesama produk X baru misalnya gratis. Lu bisa ngirim email anjir kalau zaman sekarang atau Iya sih. langsung ke apa namanya kontak personnya. Tapi kadang prosesnya kan butuh proses mereka kalau email juga Itu nggak pakai secepat pulsa kayak juga customer butuh proses, service. anjing. Masak mie instan juga ada prosesnya anjing. Iya maksud gua waktunya itu jangkanya kan lebih cepat di saat nelpon. Soalnya gua pernah ngemail sama telepon ternyata pekerjaan mereka tuh lebih cepat di saat mereka menelpon misalkan gitu. Ada yang customer service 24 jam sih. Ya, itu dia. By WhatsApp. Banyak loh sekarang yang by WhatsApp. Gue tuh terakhir kali BPJS aja by WhatsApp anjir. Langsung ada AI-nya tuh. Wah tuh gimana tuh kalau diganti AI itu? Jadi lu kalau Wah. misalnya BPJS lu mati nih. Anjing gimana tuh? Contohnya Lu cari Google anjing BPJS mati. emang kayak taiwan itu carinya Ada yang susah. namanya search engine. Nah, betul. Jangan nge-search engine doang di Google. Tapi ada kemungkinan nggak customer service bisa digantikan juga? Lah udah digantikan anjir. Udah Sekarang banyak. kan AI. Jadi misalnya lu ada Emang iya pak? Emang iya Pak, emang dia megang inian. Ya enggak maksud gua Service satu Indonesia. kagak, maksud gua kan nggak tahu nih. Ibarat kata gue bagian orang yang nggak tahu kalau customer service sudah ada yang Enggak, AI. kayak sekarang nih lu ada keluhan apa? Contoh lu bikin apa namanya perpanjang SIM gitu-gitu kan itu udah AI sebenarnya. Cuma nanti yang ngurus tetap manusia biasa. Ya palingan mau contohnya mah nggak jauh-jauh kalau misalkan ya lu provider internet lu rusak atau kayak gimana gitu kan ada automated message-nya tuh. Selamat siang, selamat datang gitu di blablabla gitu. Oh tekan nomor ini, Untuk tekan nomor ini. gitu. Nah, berarti ketika dipencet gitu kan kalau misalkan emang Oh, arahnya nggak- kemana? iya, Bisa bahkan sebelum ada internet, bahkan waktu zaman dulu masih SMS-an, ngerti nggak yang lu bintang sekian pagar, ntar kan keluhan ini lu pencet nomor berapa? Betul. iya, Gitu. Itu kan udah AI aja. automated messages lebih tepatnya itu lebih cuma diimplementasikan untuk automated message gitu ya nggak pure AI gitu tapi ya itu juga AI gitu dan ketika lo mencet nomor apa ketika lo menghubungi nomor tersebut kode nomor tersebut ya itu yang muncul gitu untuk mempermudah Apa sih namanya? Udah template kan kalau kayak gitu biasanya bentuknya udah template. Jadi gitu. biar semua. Template emang ada programnya. Iya programnya maksudnya dibuatnya secara template kalau misalnya orang ini gitu-gitu kan itu jelas Kan kan. dulu ada customer service kan. Yes. Dia customer service pertama habis itu berakar tuh. Keluhan apa. Kan nomor ini lah gitulah. Cuman customer service yang tadinya orang digantikan oleh program. Gitu. ya gitu kan kayak apa kayak kadang di museum gitu kan ada juga tuh yang untuk apa narasi narasi. otomatisnya tuh Yes. yang untuk ngejelasin apa-apanya gitu Anjing gue jadi keinget Top Gear tuh dulu bikin ini museum. Bukan museum lah, show art gitu. Yang naratorin si James May. Dasar masuk kamar mandi. Orangnya beneran masuk kamar mandi yang dengerin anjing. gila saking realismenya sampai masuk juga kamar mandi nih bocah I'm sorry, where is it? parah sih itu Ya gitu, tolong sih anjing. ya tapi intinya kalau dari gue sih untuk AI itu masih jauh sih bre